Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fajar Firdaus. Saya dari Sistem Informasi semester 4. Saya akan menerangkan tentang apa itu OpenSSL. SSL atau Secure Socket Layer adalah cara sebuah situs web membuat sambungan aman dengan browser web pengguna. Setiap kali seorang server web mengunjungi situs yang aman yang menggunakan teknologi SSL, menciptakan sebuah link yang terenkripsi antara sesi browser mereka dan web server. SSL adalah standar industri untuk komunikasi web yang aman dan digunakan untuk melindungi jutaan transaksi online setiap hari. Lantas, apakah yang dimaksud dengan sertifikat SSL? Web server harus memiliki sertifikat SSL sebelum dapat membuat koneksi SSL. Ketika seorang mengaktifkan protokol SSL di server web mereka diminta untuk menjawab pertanyaan yang akan membangun identitas mereka. Pertanyaan meminta informasi tentang kedua situs dan perusahaan. Setelah sertifikasi SSL yang diminta, server web menciptakan dua kunci kriptografi. Satu adalah kunci pribadi dan yang lain adalah kunci publik. Tombol ini digunakan bersama dengan rumus enkripsi untuk menciptakan aman hubungan antara web server dan sesi browser. Mengapa menggunakan SSL? Menggunakan enkripsi informasi sensitif. Alasan utama mengapa menggunakan SSL adalah untuk menjaga informasi sensitif selama dalam proses pengiriman melalui internet dengan cara dienkripsi, sehingga hanya menerima pesan yang dapat memahami dari hasil enkripsi tersebut. Hal ini sangat penting karena informasi yang kita kirimkan di internet membutuhkan proses perjalanan yang dari komputer ke komputer sampai mencapai server tujuan. Komputer lain yang ada di antara Anda dan server dapat melihat nomor kartu kredit Anda, username dan password, dan informasi sensitif lainnya bila hal ini tidak dienkripsi dengan sertifikasi SSL. Kemudian ketika sertifikat SSL digunakan, informasi menjadi tidak dapat terbaca oleh siapapun kecuali ke server yang memang dituju. Saat mengirim informasi tersebut, hal ini melindungi informasi tersebut dari hacker dan pencuri identitas. Terima kasih. Jadi nanti OpenSSL ini kita buat enkripsi di aplikasi saya. Nah, ini adalah aplikasi saya. Saya membuatnya di mobile. Kita tunggu. Oh ya, saya menggunakan Flutter untuk frameworknya. Flutter itu punyanya Google. Saya coba untuk sync up daftar baru dengan mencocokkan database yang ada di sini. Database yang saya buat. Dari ini saya pakai database MySQL. Ya, jadi nanti kalau saya daftar, nanti hasilnya akan tampil di sini. Saya coba. Data.com lihat dengan kata 123 passing up dan berhasil. Kita coba refresh browsernya. Sudah tampil kata.com, passwordnya level 1, nama kata, status create date baru sekarang.
jam 5.23. Kemudian saya coba untuk login dengan akun kata tadi. Meskipun saya di sini tulis kata, tapi di database-nya dia muncul kata 123. Jadi ini namanya enkripsi, jadi dimana kata ini diubah menjadi ke simbol-simbol sehingga orang lain tidak baca, dan kalau kita lupa juga kita tidak bisa baca. Kita coba sign in dan berhasil. Oh ya, perlu diketahui saya tadi menggunakan API menggunakan dengan bahasa PHP. Pertama kita buka register. If server method post dan respon mengambil data, dan username kita ngepost ke username, kemudian password open SSL encrypt, kemudian passwordnya tadi apa yang dimasukkan, kemudian metode apa, kita pakai metode AES 256 CPC, kemudian key-nya apa, key-nya saya tulis punya Daus, kemudian 0, kemudian yang terakhir apa aja yang nanti bisa tampil di situ, ada 0 sampai 9 ABCDE. Kemudian yang login password, kemudian kalau login panggilnya juga open SSL encrypt, ini tadi password yang dimasukkan, terus ini metode yang dipakai, kemudian kunci, kemudian nilai, kemudian isi apa aja yang nanti bisa tampilkan. Nah, di situ ada pemanggilan API, developernya. Jadi API-nya dipanggil di sini. Ketika kita login, kita request ke server, respon await http post URL tadi, API, alamat API PHP, kemudian apa aja yang diminta username, dan password. Dan ini sudah, jika sudah login, nanti akan tampil di main menu ini nampilnya produk-produk yang sudah saya daftarkan. Kita coba beli, chartnya nambah sesuai dengan yang kita klik 5 ya 5, dan kita buka ya, bisa kita buka. Sebelumnya kan daftarnya di sini. Jadi di sini final respon await http post URL tadi API daftar, kemudian body isinya tadi kita request apa aja, kita request nama, username, password. Jadi ini data yang nanti dikirimkan ke server, ke database server. Dan jika kita login,
Dan jika kita login, kita diarahkan ke halaman login, kemudian kita daftar. Setelah saya daftar, kita ditujukan ke halaman login. Ya mungkin cukup dari saya. Saya pikir sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.